Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita berkumpul lagi untuk memuji nama Tuhan di ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik apa kabarnya hari ini? Nah, semuanya pasti sehat-sehat ya. Nah, kakak-kakak yang di sini juga semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kakak undang sekarang semuanya adik-adik yang ada di rumah yang sudah siap memuji Tuhan untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Tuhan pada waktu pagi. Engkau mendengar
kasih. Berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan urapi setiap kakak-kakak yang melayani Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh fokus, konsentrasi untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau naikkan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik boleh tepuk tangan yang ada di rumah. Yesus pokok. Semua pakai gerakan ya yang di rumah. Yesus cinta.
kau berbuat. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Semua adik-adik memuji Tuhannya dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian Yesus sahabatku. Adik di rumah nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Katakan Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagiku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti,
Kalau sudah, ikuti kakak Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah pimpin kami selama kami memuji Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai kami, telinga kami, tubuh kami, untuk kami mendengarkan cerita firman-Mu, supaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan boleh kami dengar dengan baik. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu GPDI Melati. Wah, tadi Kesti lihat adik-adik semua hebat-hebat sekali ya memuji Tuhannya, semangat dan penuh sukacita. Tapi tadi Kesti ada lihat juga tuh, ada beberapa adik-adik yang masih lemes, masih ngantuk memuji Tuhannya. Karena bangunnya pagi-pagi ya tadi. Nah adik-adik, minggu depan lebih semangat lagi ya memuji Tuhannya. Adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan minggu ini, Kesti mau membawakan cerita tentang kemurahan. Ada yang tahu nggak apa sih kemurahan itu? Nah, kemurahan adalah kebaikan, bisa juga kasih sayang, suka memberi, dermawan, atau tidak pelit. Nah, adik-adik, untuk lebih memahami lagi, yuk sama-sama kita saksikan cerita firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 5-24. Perhatikan baik-baik cerita firman Tuhan ya adik-adik. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita firman Tuhan tadi. Cerita firman Tuhannya bercerita tentang seorang janda miskin yang tinggal di Sarfat. Adik-adik, secara manusia, si janda ini sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia hanya punya segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kalau tepung dan minyak ini diberikan kepada Bapak Elia, maka ia dan anaknya akan mati, adik-adik. Tapi karena janda ini adalah seorang janda yang murah hati dan dia taat kepada firman Tuhan yang disampaikan lewat Bapak Elia, ini adalah langkah iman si janda ini, adik-adik. Dia nggak cari alasan adik-adik buat menolak permintaan Bapak Elia. Dan adik-adik, dia menyerahkan semua yang dia miliki kepada Bapak Elia karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Elia, bahwa ketika dia memberikan semuanya kepada Bapak Elia, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhannya. Dan dia percaya itu, adik-adik. Dan karena kemurahan hatinya dan karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan janda ini dipelihara oleh Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi seperti janda di Sarfat, yang memiliki kemurahan hati, yang suka memberi dan taat kepada firman Tuhan, adik-adik? Karena orang yang bermurah hati itu adalah orang yang berbahagia. Ada loh ayatnya di dalam Alkitab, di dalam Matius 5 ayat 7. Begini bunyinya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekian cerita firman Tuhan dari KSD Minggu ini. Sekarang yuk sama-sama kita berdoa untuk cerita firman Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu.
Kiranya firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dan jadikan kami pelaku firman. Berkati guru yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.